Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Allah sudah mengkonfirmasi bahwa dengan hukum-hukum Allah, maka manusia tidak pernah dapat memenuhinya, sehingga hukum-hukum itu menjadi berita kebinasaan. Dan keselamatan manusia hanya dengan satu cara, yaitu semata-mata kasih karunia Allah di dalam Kristus bagi manusia. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, mungkin ada yang bertanya, untuk apa Tuhan memberikan Musa hukum Taurat dengan realitas bahwa pada puncaknya Tuhan mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk memberikan keselamatan yang bersifat anugerah. Apakah pada mulanya Tuhan hendak menyelamatkan manusia berdasarkan hukum Taurat? Saudara, hal yang harus kita sadari ialah bahwa hukum Taurat itu kudus, dan manusia itu manusia berdosa. Kehadiran hukum Taurat hendak menyadarkan manusia bahwa manusia tidak sanggup memenuhi tuntutan hukum Allah. Hukum-hukum Allah dimaksudkan agar manusia bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar kepada kebenaran dirinya sendiri, atau juga bersandar kepada hikmatnya sendiri, melainkan Tuhan menghendaki manusia bersandar kepada belas kasihan Tuhan. Saudara, mari kita membaca 2 Korintus pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-18. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab, jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya, apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab, jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa, yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menyadari bahwa pelayanan Injil itu lebih mulia daripada pelayanan Taurat. Karena dengan Injil, maka manusia yang percaya dibenarkan. Namun dengan Taurat, maka manusia berdosa diteguhkan penghukumannya. Melalui apa yang dinyatakan di dalam Alkitab, memberitahukan kepada kita bahwa tidak ada jalan lain untuk keselamatan kekal. Hanya satu-satunya jalan, yaitu dengan percaya kepada anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, pelayanan pemberitaan Injil adalah pelayanan yang sangat mulia. Saudara, firman Tuhan berkata begini,
Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan, sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Saudara, dalam bagian ini Rasul Paulus hendak menyadarkan kita sebagai orang percaya bahwa pelayanan pemberitaan Injil adalah pekerjaan yang sangat mulia. Saudara, bagaimana Rasul Paulus mau menjelaskan hal ini? Karena hal ini bersifat rohani. Maka dia memberikan satu komparasi dengan pelayanan Musa. Saudara, ketika Musa menerima hukum Taurat, lalu Musa turun dari gunung, maka pada wajahnya nampak kemuliaan Tuhan. Namun tidak lama, kemuliaan itu hilang. Saudara, Rasul Paulus mengatakan bahwa pelayanan Musa, yaitu pelayanan dengan hukum Taurat, yang sifatnya pada akhirnya adalah penghukuman bagi manusia, karena manusia tidak sanggup untuk memenuhi hukum Taurat. Namun pelayanan seperti ini disertai dengan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Dan kemuliaannya sifatnya sementara tentunya dari wajah Musa. Maka Rasul Paulus menyampaikan betapa lebih besarnya kemuliaan pelayanan pemberitaan Injil. Karena pelayanan pemberitaan Injil itu tidak sama dengan pelayanan Musa yang tertulis pada loh-loh batu. Tetapi pelayanan ini ditulis oleh Roh pada loh-loh hati manusia, yaitu pelayanan disertai dengan pelayanan roh. Dan pelayanan ini bukan memimpin kepada kebinasaan atau penghukuman, melainkan pelayanan ini memimpin kepada pembenaran orang-orang yang berdosa. Saudara, disitulah Rasul Paulus memberitahukan bahwa apa yang dia kerjakan ini suatu pelayanan yang sangat mulia, jauh lebih mulia daripada pelayanan Musa. Saudara, mengapa Rasul Paulus perlu menyampaikan hal ini? Karena ada orang-orang Yahudi yang tidak sampai kepada percaya kepada Kristus. Kenapa? Karena mereka menganggap Musa begitu terhormat. Dan memang kita tidak menyangkali Musa adalah seorang nabi yang besar. Namun saudara, Musa sendiri menunjukkan bahwa manusia tidak mungkin dapat melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Maka dia menunjuk kepada Mesias yang akan datang itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita kurang termotivasi untuk pelayanan Injil, karena kita tidak bisa melihat betapa mulianya pekerjaan itu, saudara, mari kita melihat bagaimana penyertaan kemuliaan Tuhan dalam pelayanan Musa yang memimpin kepada penghukuman begitu mulia. Saudara, apatah lagi pelayanan pemberitaan Injil, karena pelayanan ini pelayanan roh yang menghidupkan, yang membenarkan seseorang. Saudara, meskipun secara kasat mata kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah itu, tetapi saudara, kemuliaan Allah itu menyertai orang-orang yang memberitakan kabar baik di dalam dunia ini. Yang kedua, saudara, hanya Roh Kudus yang dapat membuka selubung di dalam hati manusia supaya manusia dapat melihat kemuliaan Tuhan Yesus. Dan satu kali nanti ia diubahkan menjadi serupa dengan Dia. Saudara, firman Tuhan berkata begini, bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung,
Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara, tidak seorang pun manusia yang dapat mengubah dirinya. Bahkan dapat dikatakan tidak ada seorang manusia yang sanggup mengubah naturnya. Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita, kalaupun manusia itu membaca kitab suci, dalam konteks ini perjanjian lama, maka jikalau Roh Kudus tidak membuka selubung hati manusia itu, maka manusia itu tidak pernah dapat melihat kemuliaan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa jikalau seseorang itu berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Saudara, bagaimana seseorang bisa berbalik kepada Tuhan? Alkitab mengatakan, sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana adalah Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara, manusia bisa berbalik kepada Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus, kelahiran kembali daripada Roh Kudus. Sehingga saudara, orang baru bisa celik mata rohaninya, mengenal kitab suci, yaitu perjanjian lama, yang membawa dia kepada Kristus. Karena orang-orang Yahudi pada umumnya, mereka rajin membaca kitab-kitab Musa, tetapi hati mereka masih ditutupi oleh selubung. Karena yang membuka selubung itu bukanlah hikmat manusia, tetapi pekerjaan Roh Kudus. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, jikalau seorang bisa melihat kemuliaan Kristus, saudara, itu adalah karya Allah, keajaiban Allah dan mujizat Allah yang sangat besar. Dan saudara, ketika seorang bisa melihat kemuliaan Kristus, saudara, itu langkah yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Sehingga satu kali nanti, dia sendiri pun akan menerima kemuliaan bersama-sama dengan Kristus, dalam arti di dalam gambar dan rupa dia, di dalam kemuliaan dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa berharganya pekerjaan Roh Kudus yang membuka selubung di dalam hati manusia. Karena pertama-tama melaluinya, seorang manusia celik mata rohaninya bisa melihat kemuliaan Kristus. Tapi pada puncaknya, dia sendiri mengalami kemuliaan itu bersama-sama dengan Kristus. Oleh karena itu, saudara, Roh Kudus sedang bekerja di zaman akhir ini. Dan biarlah dia bekerja dengan heran. Dan kiranya, jikalau di antara kita masih ada selubung itu, kita mohon Roh Kudus mengangkat selubung itu, sehingga hati kita terbuka, dan kita bisa melihat kemuliaan Kristus itu. Dan saudara, itu keajaiban, mujizat Tuhan sangat besar, karena melalui itu, satu kali nanti, kita akan mengalami kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Bukankah itu nilai yang paling berharga dari kesementaraan hidup kita di dunia ini? Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu sekali lagi menolong kami melalui pekerjaan Roh Kudus, mencelikkan mata rohani kami betapa pentingnya Kristus dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.